Rezeki itu mudah ke saya itu, Pak. Lancar. Lancar, alhamdulillah. Negatifnya ke saya tuh sampai sekarang, Mbah, nggak bisa tidur. Maksudnya nggak bisa tidur gimana? Ya, nggak bisa tidur kalau dalam waktu 7 hari full. Seminggu full itu nggak tidur, Bang. Kayak terus bisa ngelihat makhluk-makhluk. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Kalau wasilah syariat buat pengobatan sih belum ada, Bang. Tapi buat nomor togel. Nomor togel? Nanti dia tunjukin nomornya berapa. Pak RT catat. Kalau ada makhluk yang datang, tolong jangan teriak, kedua jangan lari, ketiga jangan sebut asma. Ternyata gul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah tidak sendirian. Abah kehadiran salah seorang narasumber dari daerah Cirebon, Jawa Barat, yang konon katanya salah seorang narasumber ini dia memiliki satu benda bertuah. Kita akan kupas lebih dalam benda apa ini. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat mengulas malam punya kisah-kisah mistis, pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari rekannya, silahkan dikirim melalui alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Kita langsung saja nyapa langsung ke pihak narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ade ya. Iya, Pak. Selamat datang di Mengulas Malam. Mudah-mudahan Kang Ade diparingi sehat ya. Amin, amin, Pak. Kesibukan apa nih Mas Ade? Kesibukan sehari-hari, Pak. Ngurusin ternak. Ngurusin ternak selama ini ya. Mas Ade, Abah penasaran. Iya, Pak. Dari tadi sempat cerita sedikit, katanya Mas Ade sendiri memiliki satu benda bertuah. Benar, Pak. Ya, benda apa itu? Nah terusan juga ini mendapatkannya seperti apa Mas Ade? Mungkin dari sobat mulus malam juga pengen tahu bendanya mana bisa ditunjukkan. Sih ini, Bah, berupa ini. Apa itu Mas Ade? Batu, Bah. Batu. Coba bisa dilihat kan? Nah, batu. Ini ini batu apa Mas Ade itu? Batu alam. Batu alam? Ya, karena saya menemukannya itu di Masjid Al-Alam, Bah. Jadi saya namakan Batu Alam. Masjid Al-Alam itu di mana? Di Jakarta Utara, Bah. Di Jakarta Utara. Ini untuk menemukan batu tersebut berdasarkan wangsit atau bagaimana Mas Ade? Berdasarkan wangsit, Bah. Ya, dapatnya pada tahun 2003 sekitar umur saya waktu itu masih umur 13 atau 12 tahunan. 12 atau 13 tahun. Iya, masih sekolah SMP kelas 2. Ya, saya dapat bisikan suruh jarah, Bah. Nah, dulu itu saya suka jarah sih, Bah. Suka jarah, jadi saya jarah ke sana, Bah. Saya jarah ke sana, berangkat hari Minggu karena hari Sabtu.
pulang sekolah, selepas pulang sekolah karena kan libur Pak, hari Minggu. Jadi saya berangkat hari Sabtu siang sekitar jam 1-an lah. Nyampe Jakarta itu maghrib, antara maghrib isyaan lah. Nah di sana saya tuh ya sholat segala macam, layaknya orang jarah lah, ngaji, wiridan. Nah di sana itu saya di sela-sela lagi wirid ada yang nepuk Bah di belakang ini. Sebelah kiri. Oh sebelah kiri. Sebelah kiri Bah. Kebetulan waktu pas ditepuk itu saya disuruh pindah Bah. Jangan di sini kamu, tempatnya bukan di sini kamu. Saya dituntun Bah, suruh pindah lokasi. Posisi Mas Ade itu di dalam masjid? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Di dalam masjid Bah. Di dalam masjid terus ada makam nggak? Gimana? Oh ada, jelas ada Bah. Di belakang masjid ada makam. Oh di belakang masjid. Ya ada satu. Bukan makam. di dalam masjid, bukan ya? Bukan. Terus? Bukan, disuruh pindah. Nah saya pindah Bah, nurut itu karena posisi juga di sana kebetulan lagi ramai ya Bah. Peziarah-peziarah yang lain tuh kebetulan ramai. Jadi saya oh iya tempatnya siapa tahu orang mau sholat kan, namanya ramai, saya pindah. Pas lagi enak wirid itu pindah ke belakang. Di situ saya menemukan jalan setapak Bah. Ya sekitar 5 meter 7 meteran lah. Terus saya ngikutin itu jalan setapak itu. Tepatnya sih nggak lebar Bah, kecil. Boleh dikatakan ukuran 2x4 lah. Bulat, batu gede. Saya duduk di situ Bah. Duduk wirid itu ya biasa aja. Selang sejam 2 jam nggak ada penampakan atau reaksi. Ya lama kelamaannya namanya laut Bah, posisi itu kanan kiri tuh laut Bah. Nggak ada pohon, nggak ada apa, laut aja pas laut. Padahal masjid itu memang dekat pesisir atau gimana sih? Memang dekat pesisir. Oh dekat pesisir. Memang dekat pesisir Bah. Laut. Selang mungkin 3 jam 4 jam datang angin biasa Bah, angin. Ombak itu makin gede Bah. Ombak tuh gemuruh, makin gede ombak. Datanglah suatu bisikan lagi. Kamu dapat apa? Ya saya ngomong, saya nggak dapat apa-apa. Nah udah, cuma bisikan itu doang Bah, satu. Selang 1 jam lagi, sehabis ada bisikan itu, datanglah Pak sosok Bah. Yang datang itu kayak diri saya Bah, kayak saya lagi bercermin. Kayak kembaran gitu. Kayak ya? kembaran Bah. Iya, datanglah sosok saya itu. Sudah, kamu tuh waktunya pulang. Sebentar lagi subuh. Emang kedengaran Bah suara mau azan gitu kan, kedengaran. Kamu itu yang didudukin bawa pulang. Kamu dapatnya itu. Nah, saya bawa pulang Bah. Cuman bingung. Bawa pulang kok batu. Inilah batunya Bah. Enggak, itu tuh batu tersebut seukuran sebegini atau gimana? Enggak, dulu ini sebesar cobek Bah. Sebesar cobek Iya. buat bikin sambal itu. Nah iya. Makanya dari situ saya bingung Bah. Suruh bawa batu kan. Akhirnya ya mau gimana, saya bawa Bah. Masukin ke tas, saya kan bawa tas ransel. Saya bawa keluar. Pas keluar dari tempat saya wirid itu Bah, ramai Bah. Orang mau sholat Jumat. Wah, di situ saya bengong Bah, shock. Saya tanya, ini hari apa? Kok hari apa? Nanya kan, hari Jumat. Bentar lagi Jumatan. Sedangkan saya kan berangkat dari Cirebon kan hari siang Sabtu ya. Bah. Pulang sekolah itu Pulang ya. sekolah. Keluar itu hari Jumat siang. Pas Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Satu Rabu, minggu, Kamis, Jumat, 7 hari ya. Iya, 1 minggu full. Sedangkan seingat saya gitu kan Bah, cuma 1 malam Bah. Ternyata di alam nyata itu udah 1 minggu Bah. Alam mungkin saya ditarik ke alam goib atau gimana, tapi fakta yang saya rasakan waktu itu begitu. Saya keluar Bah, penasaran, pergi ke warung kopi. Saya juga aus, ngerasa lapar di situ Bah. Saya pesen mie, pesen kopi. Nanya lagi Bah ke tukang warung itu, Bu ini hari apa?
hari Jumat, Dek. Hari Jumat. Emang nggak Jumatan? Baru selesai, Bu. Jumatan. Kalau di sana enak Bu tempatnya, Bu ya, tengah-tengah laut itu. Di mana, Dek? Di sana, Bu, di belakang masjid. Karena saking penasaran, di belakang masjid kan laut. Laut nggak ada lagi. Jarak dari masjid ke pantai sendiri itu berapa itu ke pinggir pantai? Deket, Bah. Ada 5 meter, 10? Nggak ada. Paling berapa ya masjid? Paling 2 meteran lah, 3 meter 2 juga langsung. meteran. Iya. Oh, pinggir pesisir itu tuh Iya. ya? Langsung laut. Nah, saking saya penasaran, datang lagi, Bang. Melipir lagi tuh, saya telusurin lagi ke belakang masjid. Memang nggak ada buat tempat itu. Yang semalam saya wirid itu di situ itu. Itu ada makam di situ waktu Mas Ade wirid di situ tuh. Emang ada makam, Bang, di belakang masjid itu. Konon katanya itu makamnya si Pitung, Bang. Katanya di Masjid Al-Alam tersebut di Jakarta Utara itu makamnya si Pitung. Saya pun dapat bisikan itu suruh jarak ke sana, Bang. Ya, makin bingung pikiran, rasa takut juga ada, Bang. Mau gimana lagi? Ditanya memang hari Jumat, ke banyak orang di sana. Tempat itu juga saya tanya ke sana ke sini nggak ada, saya datangin juga nggak ada. Ya sudah, saya pulang, Bang. Pulang ke Cirebon. Pulang lagi. Karena saya ingatnya mah sekolah, nggak taunya udah hari Jumat. Ya udah. 1 minggu juga full, Bah, saya, Bah. Terhitung bolos sekolah lah. Iya, bolos sekolah. Ya karena saya nggak tahu batu ini dulu itu fungsinya buat apa, kegunaannya apa. Saya taruh aja di kamar. Sebentar. Taruh, ya. Waktu nyampe ke rumah, pasti Iya. orang tua kan merasa cemas segala Iya. macam, anaknya kok hilang begitu saja. Itu gimana Oh reaksi iya, dari orang Bang. tua? Gimana? Dulu itu sempat disiarin, namanya di kampung, Bah, disiarin di masjid. Oh, Ke polsek udah dilaporin anak hilang dulu tuh, Bah, saya, Bah. Sudah sempat, Bah. Udah ramai, saya pulang juga udah ramai. tapi tidak sempat ditahlilin ya? Enggak, belum sempat. Belum sempat Belum sempat, digituin, Pak. ya. Alhamdulillah belum sempat. Ya sempat dicari masih, ya sempat heboh lah. Anak hilang gitu. Bercerita ke orang tua. Kalau bercerita jarah sih enggak, Bang. Karena takut. Ya, karena dulu juga saya belajar ilmu kebatin itu nggak ada guru, Bah. Jadi belajar itu ngumpet-ngumpet, Bah, sama orang tua itu dulu. Dari apa sumbernya belum bisa itu? Dari bisikan, Bah. Oh, dari bisikan-bisikan itu? Iya. Emang dari bisikan. buyut-buyut dulunya ada tah? Yang mempelajari ilmu kebatinan tersebut? Kalau buyut, bukan buyut lagi sih, kakek mungkin ya. Kakek memang dulu ada kakek saya. Nitis ke Mas Ade bisa juga terjadi seperti itu. Mungkin. Nah, terus gimana setelah itu? Ya Batu? banyak, ya saya taruh batu itu, saya lanjut ya aktivitas biasa sekolah kan, Mbak. Nah dari situ tuh, Mbak, saya terus berdatangan, Mbak. Semakin apa ya, makin banyak gitu, makin sering dapat bisikan itu, Mbak. Makin sering. Bisikan tersebut perempuankah, wanita, muda atau tua? Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki. Sepuh atau gimana? Enggak, Mbak. Kayak suara saya aja. Oh. Semakin sering saya dapat bisikan itu, Bah, namanya anak muda, rasa penasaran, mungkin rasa kepo itu makin banyak, Bah, ya. Saya makin gencar, Bah, belajar ilmu kebatinan itu. Ya ngebatin saya tuh saya tuh dari dulu pengen punya ilmu kebal. Dibacok lah apalah. Nah besok malamnya selepas sholat hajat itu datang lagi bisikan dulu, Bang, kamu mau punya ilmu kebal kayak apa nih, bacaannya ini, baca aja sekian, kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Nah saya pelajari, Bang, nggak selang waktu yang bisikan itu tentukan, waktu 2 hari aja saya coba, saya tes, memang bener, Bang, kebukti. Dicoba pakai apa tuh?
Cobanya pakai sama teman-teman, Mbak, bukan saya. Ya, Pakai senjata tajam. senjata tajam. Awalnya bukan senjata tajam dulu, Mbak. Batu bata dulu. Antemin ke kepala. Nggak apa-apa, nggak kerasa sakit, nggak apa. Pakai kayu ininya dari belakang sama. Nah, baru saya beraniin tuh, Mbak. Pakai pisau dapur dulu. Merinding apa dengernya bicara apa. Baru itu, teman-teman heboh, Bang. Katanya jangan cerita. Udah penasaran kan teman-teman. Ya, udah saya terbukti. Ngucap lagi, Bang, di batin. Dulu saya suka dengar cerita soalnya, Bang, dari kakek saya, almarhum kakek saya itu, yang namanya Prabu Siliwangi itu punya kodam macan. Terbesit lagi, Pak, pengen datang lagi tuh bisikan, pengen punya tundukan macan, baca ini, dibaca lagi, dibelajarin lagi, ada lagi, Pak, terbukti lagi, terus, Pak. Oh, seperti itu perjalanan itu. Iya. Nah, itu dialami sampai kurun waktu berapa tahun? Ya sampai sekarang, Mas. Oh, yang sampai sekarang ini. Iya. Sekarang udah berkeluarga kan? Sudah. Sekarang sudah. Dulu ini batu ini sendiri dari mulai ukuran sebesar cobek sampai mengecil ini prosesnya seperti apa? Prosesnya nggak tahu, Bah. Tahu-tahu kalau saya datang, namanya saya dulu merantau sih, Bah. Selepas sekolah itu merantau. Datang kok batu makin kecil. Nah, terus saya juga pernah ngomong juga, Bah, sama batu ini. Kamu kalau mau ikut jangan segede kayak gini, kan susah bawahnya. Saya ngucap kayak gitu tuh. Kayaknya dia kecil lah kayak gini. Mengecil. Soalnya dulu waktu saya merantau, entah di bawah bantal, entah di tas ransel saya, entah di jok motor saya itu datang, Mbak, meskipun nggak dibawa dulu. Oh, langsung ada. Langsung ada. Masya Allah. Dulu itu saya juga sempat kaget. Satu kaget, kedua takut, Mbak. Kok batu ini kan nggak pernah saya bawa, tapi kemanapun saya merantau, saya pergi, dia itu ikut, Bang. Nah, gini, namanya seorang anak, ya. Tidak terlepas dari pengawasan orang tua. Ya. Pernah bercerita nggak ke orang tua sendiri dalam kurun waktu sekian tahun setelah memiliki ini? Ya, ceritanya selepas banyak orang yang datang, Mbak, ke rumah. Banyak orang yang datang. Boleh dikatakanlah ahli paranormal lah. Bercerita ke orang tua saya, almarhum. Anak bapak ini belajar ilmu kebatinan, salah kaprah. Nggak ada guru, nggak ada bimbingan. Tapi wawahu alam, Mbak. Banyak yang ngomong rumahnya udah bagus, udah gedong, ilmunya udah mumpuni, tapi nggak ada pondasi. Kasihan anak bapak ini. Barulah saya di situ dicecar sama orang tua. Di situ saya ngaku semua, Bang, bahwa selama ini bolos sekolah, sering pergi kemana-mana itu karena saya ya jarang belajar. Puasa pun kan takut juga, Pak, takut ketahuan orang tua. Puasa juga jarang, Mbak, di rumah. Udah tempat-tempat kayak hutan, kebun, kayak tempat-tempat keramat lah, misalnya. Ke arah situ tuh, ya. Ya. Nah, setelah mendapatkan batu ini sendiri, Ya. Ini kan boleh dikatakan batu secara goib lah, Ya. Kalau kita bicara dibedah secara mistis, pasti kan ada dampak positif dan negatifnya. Nah, terus juga setidaknya kan pasti ada beberapa ritual. Ya. Seperti apa, Mas Adi? Dampak positif dulu ya, Pak. Positifnya buat saya selepas punya ini kerjaan tuh, Pak, gampang, mudah. Saya kan sekolah lulusan cuman SMP, Pak. Oh, lulusan sampai SMP. Ya, cuman SMP. Tapi alhamdulillah, Pak, saya tuh bisa kerja di perusahaan perempuan segala macam. Perempuan gimana, Mas? Ya, istilahnya banyak yang suka ke saya. Bukan karena gantengnya Mas Ade. Bukan lah. Mungkin ya, Kak. Soalnya saya pun heran sih, Pak. Herannya kan nggak mungkin ke saya. Nah, kan dia anak orang kaya gitu kan. Bisa tertarik Bisa mereka tertarik ya? ke saya itu. Saya juga herannya di situ. Sisi baiknya di situ, Pak. Dalam segi ekonomi
Secara bertahap ada Bertahap peningkatan. ada peningkatan. Karena saya terlahir dari orang yang nggak punya sampai punya motor, punya dalam waktu singkat itu, Pak. Punya mobil. Itu punya secara rumah. positifnya ya. Secara positifnya, rezeki itu mudah ke saya itu, Pak. Lancar. Lancar, positifnya. alhamdulillah. Negatifnya? Negatifnya ke saya tuh sampai sekarang, Mbak, nggak bisa tidur. Maksudnya nggak bisa tidur gimana? Ya nggak bisa tidur kalau dalam waktu 7 hari full, seminggu full itu nggak tidur, Bang. Kayak terus bisa ngelihat makhluk-makhluk Sampai sekarang ini? sampai sekarang. Udah periksa ke dokter, udah periksa. Apakah saya ini mengidap penyakit insomnia atau ada kelainan apa? Normal, Bang. Normal. Nggak ada rasa kantuk gitu tuh? Nggak ada. Apakah itu tetap sambil ritual atau gimana? Puasa atau gimana? Enggak. Biasa aja sampai Iya. sekarang. Ya, Sekarang udah berkeluarga kan? Sudah, Bang. Ya selepas banyak yang datang, orang pintar itu ke rumah itu, saya udah nggak ada ritual apa-apa, Pak. Nggak ritual. Jadi unsur negatifnya seperti yang baru Seperti disampaikan itu, ya. Susah Sama, untuk tidur. iya. Terus Sama ini juga kaki. kaki kenapa? Kaki ini tiap menit juga sakit, Bang, rasanya. Yang sebelah kirinya Sebelah aja. kiri ya. Karena dulu itu kan ininya kan di posisi di sebelah kiri. Dulu itu nemu itu. Sampai sekarang juga sakit. Sampai sekarang ini Sampai tuh. sekarang juga udah misalnya udah ikhtiar kemana-mana juga. Ke dokter juga, apalagi dokter. Medis, non medis. Sudah dilakukan, Sudah, belum ada solusinya. belum ya. ada. Nah terus yang lainnya lagi, apakah setelah mendapatkan batu ini ada orang yang penasaran seperti Abah teringat zaman Ponari dulu gitu kan? Oh iya. Zaman Ponari kalau katanya mendapatkan batu, banyak orang yang minta syariat wasilah dari Ponari. Kalau wasilah syariat buat pengobatan sih belum ada, Bang. Tapi buat nomor togel. Nomor togel, wah nama nih Mbak. Gimana ini? Gini nih, Bah, ceritanya. Buat nomor togel nih. Dulu itu saya merantau di Bekasi, Bah. Dulu, Bah, di Bekasi. Namanya anak rantau itu, Bah. Sering nongkrong, kebetulan saya merantaunya kontrakan saya itu punya Pak RT, Bah. Nah, saya itu namanya anak rantau, pengen nggak ada teman, nggak ada saudara, gimana caranya biar deket sama lingkungan, Mbak. Mbayur lah istilah kasarnya. Saya sering nongkrong, sering ngopi, sering catur bareng sama Pak RT. Pak RT tersebut tiba-tiba cerita, Bang. Curhat lah istilah kasarnya. Mas, saya ini lagi ada masalah. Mas kan orang Cirebon. Tolong kenalin saya sama paranormal di sana. Nah, saya kan bingung, Bah. Nggak punya kenalan, nggak punya ya soalnya nggak ada lah, nggak tahu aja masalah paranormal gitu. Udah besokannya saya tinggal dapat itu, Bah, bisikan. Mumpung ada yang minta tolongin, buat apa kamu dibawa-bawa tiap hari sana ini? Kayak gimana nolonginnya? Itu batu ini bisa nunjukin nomor togel. Kalau mau bantu Pak RT pakai batu tersebut. Ritualnya tunjukin begini. Nah, besok saya datangin tuh Pak RT tuh ketemu di warung kopi lagi, Bang. Pak RT pengen ngobrol tapi jangan di sini. Ya udah, Mas, di rumah aja. Saya juga pengen ngobrol dari kemarin, Masnya nggak pernah keluar. Ya Pak RT, saya sibuk jualan. Udah di rumah, ngobrol di rumah. Saya bisa bantu Pak RT tapi dengan cara nyari nomor togel Pak RT. Udahlah, Mas, nggak apa-apa. Saya lagi bingung karena Pak RT tersebut nih, Bah, lagi kehimpit hutang. Oh. Rumahnya ini disegel, mau disita sama Mau bank. disita. Ya. Sampai dia pernah cerita itu mau ngelakukan pesugihan, Bah. Masya Sampai Allah. tumbal pun dia mau. Nah, saya ngomong ke Pak RT kalau ini insya Allah nggak ada tumbal. Tapi efek samping di situ dulu saya nggak tahu, Bah, efek sampingnya kayak apa, akibatnya kayak gimana. Cuman taunya ini buat
nyari nomor togel aja. Nomor Bang. togel. Ya. Di situ Pak RT beliau ini nekat, Bang. Mau melakukan nyari nomor tersebut tuh. Wasilah dari batu itu. Iya, wasilahnya mau melakukan. Jadi ya sudah, Pak RT, kalau Pak RT bener siapkan kamar kosong, bunga 7 rupa, jangan ketinggalan cari ikan asin, ikan petek. Ikan asin, ikan petek ya. Ikan petek, ikan asinnya itu 3 biji, lilin, kalau dupa, menyan, segala macam disiapkan. Siap Mas, ntar besok istri saya suruh nyari. Jadi satu keluarga itu udah ini, Bah, udah kalut semua. Udah kalut ya. Iya, jadi istrinya juga jadi salah-satunya gotong royong lah. Istrinya nyari sesaji, Pak RT-nya siap melakukan. Udah udah siap semua lah satu keluarga ini. Malamnya diadakan ritual, Pak. Sesaji udah disiapkan, kamar kosong udah disiapkan. Di situ saya terangkan ritualnya begini Pak RT. Pak RT nanti duduk di batu ini, nanti dia tunjukin nomornya berapa. Pak RT catat, kalau ada makhluk yang datang, tolong jangan teriak, kedua jangan lari, ketiga jangan sebut asma. Jangan sebut asma Allah. Nah, ya. Siap lah Mas. Udah buru-buru Pak RT. Jangan Pak RT, nanti dulu, ini masih jam 11. Ritualnya nanti jam 12. Jam 12 malam. Di situ saya ngopi-ngopi dulu, ngobrol sama keluarganya. Sampai tolong Mas. Ya, insya Allah kalau semua percaya, yakin, insya Allah sih ada jalan keluarnya. Pas jam 12, mulailah ritual tersebut. Pak RT ditinggal sendirian di kamar. Selang 1 jam 2 jam lebih itu Pak RT keluar dengan nafas yang terengah-engah, keringat bercucuran, kayak orang habis olahraga lah, Pak. Saya tanyain, saya nanya ke Pak RT, gimana Pak RT? Dikasihkah nomor tersebut? Dikasih Mas. Mana coba saya lihat? Ini nomornya. Entah itu dulu saya lupa, Bah, nomornya berapa ya, ini mah istilah aja ya, 1 2 3 4 4 2 3 1, balik lagi 1 2 3 4. Jadi sama semua 3 nomor ini. Keluarnya sama. Oh ya udah Pak RT, kalau Pak RT yakin silakan dicoba besok buat ke masang ke nomor ini. Siap Mas, yakin. Besok paginya dia masang. Saya aktivitas biasa, Bah, aktivitas biasa. Malam jam 10 malam Pak RT tersebut teriak-teriak, Bah, Mas, cepet ke rumah, cepet ke rumah. Nah, saya datang ke rumah. Saya kira rumahnya itu jadi disita, Bah, sama bank. Ternyata gul. Nomor itu keluar, Tembus ya, nomor yang Bah. dipasang. Tembus nomor tersebut itu. Ada hadir sosok seperti apa? Apakah langsung nulis atau gimana itu Mas Adi? Oh tidak, Bang. Hadir dulu sosok ular yang gedean, naudzubillah, Bang. Naudzubillah. Ular. Kata Pak RT-nya, selang keluar itu, Pak RT cerita, saya tekan nanya, Bang, ada apa aja, sosok apa aja yang datang. Dia nggak ada yang lain, ular cuman ular satu, Bang. Gede, minta ampun. Kobra atau ular apa itu tuh? Berbentuk bukan Sanca. kobra ya, semacam kayak siluman atau piton ya, gimana? bener, Oh, kayak piton gitu ya. siluman ya, kayak siluman aja gitu, Bang. Bermahkota enggak itu? Jan? Enggak ya? bermahkota. Cuman taring, Bang. Taringnya itu panjang, taringnya itu. Cuman lidahnya keluar. Si ininya netes terus, Bang. Air liurnya ini. Ngeces ya. Air liurnya netes terus. Di lantai katanya netes terus. Dari tetesan itu bentuk angka mungkin ya? Enggak, Bah. Ini kan semuter, Bah. Oh, batu ini tuh muter. Iya, sama Pak RT tersebut muter, tunjukin nomornya. Dia nunjukin nomornya, nomor ini, nomor 1, misalkan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bentar. Ya. Berarti si Pak RT sudah nulis di sini 1, 2, 3 pinggiran. Ini baru di tengah gitu. Ya. Arah jarum jam itu ditulis pakai spidol, Bang.
Dari 0 sampai 9. Nah, Iya, Pak. Pak RT naik di batu ini, nanti batu ini nunjukin angka 1. Pak RT ini ngadepnya ke angka 1. Gitu. Muter lagi Pak RT tersebut ini. Oh, itu proses Beliau, itunya prosesnya ya, kayak sampai gitu. bisa tembus itu teh kan. Nah, Mas Ade, Iya, Pak. Pak RT tadi berhasil, Berhasil, Pak. ya. Mas Ade sendiri Ya. sebagai pemilik batunya sendiri, Iya. yang notabene sudah tahu kuncinya, Ya. pernah tidak melakukan pasang togel tersebut? Kalau saya sendiri pernah, Pak. Terus Tapi gagal terus kalau saya sendiri, Pak. gagal Mas Ade Kalau sendiri. kalau saya sendiri pernah sekali nyari itu gagal. Gagal ya. Tapi kalau orang lain yang ritual tembus semua. Tembus. Berapa orang itu yang pernah lakukan ritual Ya, sampai tembus? 8 orang. 8 orang ya. Ya. Nah, pasca dia sudah mendapatkan Ya. uang melalui ritual batu yang punya Mas Ade, Ya. berarti uangnya bisa didapat. Didapat. Iya. Uang nyata kan ya. Iya, nyata real. Pasca itu terjadi seperti apa? Ada efek sampingnya enggak? Kalau dulu saya belum tahu efek sampingnya, Mbak. Saya kan dari situ kan banyak yang datang, Mbak. Dari banyak yang datang minta nomor karena Pak RT ini beliau ini belum pernah sama sekali pasang yang namanya nomor togel. Sekalinya pasang tembus, jadi banyak yang datang, banyak yang nanya. Karena saking istilah kasarnya apa ya, ruwet. Ditunjukin lah, itu saya dapat nomor itu dari orang Cirebon yang kontrak di saya, nomor sekian si Mas Ade, tunjukin, jadi orang lari ke saya semua. Dari mulut ke mulut ya Mas Iya. Ade ya. Jadi saya juga bingung, saya niatnya nolong orangnya lagi susah, bener-bener kepepet, malah banyak yang minta Memanfaatkan Mas Ade. Jadi saya nggak betah, saya pulang. Belum tahu efek sampingnya. Selang ya ada 1 tahunan lebih lah. Pak RT tersebut itu ngabarin, Mbak, telepon sambil nangis-nangis istrinya, anak-anaknya. Mas, tolong Mas kesini, tolongin saya. Ada apa Pak RT? Pokoknya Mas harus sini. Saya minta tolong. Kalau enggak saya yang kesana ke Cirebon. Aduh, ada apa? Saya udah nggak punya rumah, udah nggak punya harta benda. Sekarang pun saya tidur di TPA di daerah Bekasi sana. Ternyata efek sampingnya itu, bah, pas dapat nomor bakalan selang entah berapa bulan, entah berapa tahun, hartanya itu makin ambles, Pak. Ambles. Apakah ambles tersebut kan tidak semata-mata hilang begitu kan? Iya. Apakah ada yang sakit, keluarga Ya. atau bagaimana? Sakit dulu, istrinya sakit-sakitan, anaknya juga sama, Pak. Oh, kayak seperti gitu. itu Iya, ya. Ada berapa orang kejadian seperti itu Mas Ade? 8 orang itu kejadian semua. Hampir sama semua gitu. Sama semua, Pak. Masya Allah. Mas Ade, Abah penasaran Ya, tadi iya, kan ya. Setiap benda yang katakanlah kita yakini, kita percayain, otomatis kan biasa karena kita sudah minta imbal balik dong. Ya. Seperti apa? Misalkan kasih makan atau gimana? Kalau kasih makan sih nggak pernah, Bang. Paling dia itu cuman minta kayak seolah mandi lah, Bang. Tolonglah bersihkan saya. Rumah orang aja kalau nggak dibersihkan itu Ya kotor, segala macam. Iya. Tolong bersihkan rumah saya. Pakai minyak ini. Minyak apa itu bisa di? Alhanjar, Bang. Alhanjar. Iya. Oh, itu kan mahal. Ya lumayan, Bang. Iya. Ya lumayan. Kalaupun ukuran mili itu kan biasanya Iya. campuran ya. Iya. Kan ada yang botol kecil 5 mili lah. Iya, 5 mili. Kalau Abah tahu itu bisa sampai 800 sampai 1 juta. Memang segituan, Bang. Terus gimana itu prosesnya itu gimana? Ya lewat itu juga, Bang. Bisikan juga. Mimpi bisikan. Dia itu datang. Sesosok saya ini datang. Ngobrol. Udah lama loh rumah saya nggak dibersihkan. Tolonglah. Dibersihkan ini sendiri Ya. ya. Ini dicuci dulu atau langsung minyak terus langsung lakukan dipoles ritual aja. gimana? Enggak, langsung aja, Bang. Ya 3 tetes. Jadi nggak rutin, Mbak. Saya juga nggak terlalu mengurus juga. Jadi nanti kapan dia datang baru saya ingat, oh iya
baru saya kasih. Nggak rutin kayak setiap malam Jumat Kliwon atau malam Jumat atau sebulan sekali, enggak. Pak RT yang sempat dibantu oleh Mas Ade, Ya. kurun waktu sekian tahun lah, Iya. ya. Dia sempat ngabarin karena kondisinya terpuruk. Itu seperti apa tindakan Mas Ade? Ya karena Pak RT ini ditelepon selalu hampir tiap hari, hampir tiap menit telepon ke saya itu. Sambil nangis-nangis. Saya juga kan ngerasa tanggung jawab juga, Mbah. Karena dulu pernah menyarankan ritual nomor togel. Saya datang, Mbah, ke sana. Saya pengen lihat kondisinya. Ternyata Masya Allah, memprihatinkan, Mbah. Sangat memprihatinkan. Ya. Dia satu keluarga, Bah, nggak punya tempat tinggal. Jangankan tempat tinggal, buat makan aja susah. Rumah disita berarti. Rumah disita. Nah saya kan bingung, Mbah. Kemarin kan Pak RT dapat. Kenapa rumahnya jadi disita? Dari situ saya lunasin, Mas. Saya lunasin. Istri saya sakit. Habis lunasin rumah, selang 4 bulan. Istri saya sakit, habis, Mas, buat berobat ke sana ke sini. Nah, dia lupa, Bah, dia lupa. Karena dia nazar dulunya. Oh, nadar. Iya. Nadarnya apa itu tuh? Kalau dapat itu mau ngasih ke saya. Oh. Tapi saya tolak. Karena saya nggak mau, Bah, dapat uang dari nomor togel. Cuman saya nyeletuk, kalau Pak RT mau ngasih ke saya, kasih aja ke anak yatim. Oh iya, Mas, nanti saya kasih. Ini semua nih buat anak yatim semua. Semuanya kata saya. Yang Pak RT janjiin ke saya sekian juta, 90 juta, kasihin aja semua. Cuman mungkin namanya orang, Mbah, sama duit, sama harta, mungkin jadi lupa. Terlupa ya. Mungkin Ke arah situ. ke arah situ. Baik Mas Ade, dari Pak RT salah satu kasus ya sampai terpuruk, dan ada yang rekan 7 orang lainnya ya dari Iya. 8 ya, Iya. yang persis sama seperti kejadian yang Sama Pak RT semua. tadi. Nah, punten Ya. yang dari Abah sampaikan, berarti batu ini sekarang berarti kan membawa kemudorotan nih Mas Ade. Ya. Mas Ade gimana ini? Ya saya sempat, Bah, ke sana kemari. Ya kontroversi juga, Bah. Ada yang bilang ini tuh udah meskipun ditutup, tapi namanya belajar dari istilahnya tirakat sendiri. Oke lah, batu ini bisa dikosongkan, tapi si isi tersebut kan ngikutnya sama saya. Karena Mas Ade sebagai kurungannya tadi ya. Mungkin. Ya, sebagai kurungan karena ada beberapa paranormal yang tadi rumah yang sudah mewah di Mas Ade, Ya. cuma kan pondasinya tadi Nah, kan disampaikan. kayak gitu. Berarti kurungannya sudah cocok. Jadi kalaupun benda ini sendiri berarti kan boleh dikatakan ya kosong gitu Ya, kan ya. begitu. Kalau misalkan Mas Ade mau buang ataupun dijual juga secara fisik tidak ada masalah. Tidak ada Tapi masalah. khodamnya berarti kan. Ya. Mas Ade, Iya, Abah Bang. pertanyakan lagi, ini kan misteri Ya. yang ada di batu sendiri. Ini sudah Mas Ade jelaskan, sudah diungkapkan oleh Mas Ade. Ya. Apa sebetulnya keinginan dari Mas Ade sendiri sekarang ini saya? Keinginannya sih, Bah, kalau untuk sekarang ya, udah nggak ada zamannya asalnya batu bertua atau benda bertua. Kita masing-masing aja lah, meskipun di dalam batu ini ada khodam atau enggak, alam. Saya juga ini, Pak, ya, udah masing-masing aja. Saya juga udah berkeluarga, itu kan dulu namanya masih umur 12-13 tahun kan, masih menggebu-gebu. Iya. Masih labil juga. Soalnya dampak ke saya kan, saya juga nggak enak juga, Bah, yang namanya sakit Kaki sakit, ya. terus menerus, susah tidur, sampai kasarnya apa ya, saya juga pengen ngerasain kayak orang normal gitu, malam tidur. Tidak sekejap itu tuh ya? Enggak, Dari pagi sampai ke pagi lagi. sampai ke pagi lagi, sampai besok lagi, Badan nggak lemes enggak ya? Enggak ada lemes, nggak ada apa. Dampaknya melihat hal-hal yang malu astral gitu Oh ya. iya, kalau mau melihat itu mah ya dari dulu juga. Dari bisa, dulu gue juga, Iya. ya. Cuman kan namanya beda alam juga. Saya juga
udah apa juga bang, dampak dari ini tuh bang, banyak yang ngomong sih bang ke saya juga. Kadang saya nggak tahu apa-apa, saya nggak nyuruh ke dia, saya ada di sini, tahu-tahu dia ada di sana, yang berbentuk saya ini di bang. Kembaran gitu tuh Iya, ya. kadang datang, telepon, "Dek, kamu main ke sini kok nggak bilang-bilang?" Itu kan udah meresahkan bagi saya tuh. Ke istri sendiri. Buka, enggak, main ke teman. Ke istri enggak ya? Enggak, kalau istri mah. Berarti aman ya. Ya, aman. Khawatir nanti Mas Ade pas keluar nggak Nah, ada istri itu iya. yang menjadi kembaran, tapi ke Iya. orang lain aja. Kalau ke orang lain iya. Kayak ke saudara. Oh, kok saudara seperti. Iya. Mas Ade, Iya, selama memiliki batu ini, dampak negatif yang dirasakan oleh keluarga, istri, anak, termasuk orang tua atau saudara gimana? Oh, Ada alhamdulillah, Bah. Nggak ada, Bah, kalau buat keluarga sih. Alhamdulillah nggak ada dampak. nggak ada? Nggak ada. Misalkan mewujudkan atau suara atau apa. Nggak ada, alhamdulillah. Tapi yang kembaran itu ke orang lain aja Kalau ya? ke orang lain iya, Bah. Ke temen sering, Bah. Di mana tempat saya pernah merantau tuh, Bah. Pernah didatangin semua tuh. Pernah. Mas Ade, Iya, Bah. Mas Ade kan pernah banyak menolong orang, Iya. ya wasilah dari batu itu sendiri. Iya. Tapi dampaknya Mas Ade tahu, dengar sendiri, dan Mengerikan. Mas Ade melihat dengan mata kepala sendiri, Iya. yang tujuan dibantu malah terpuruk. Iya. Ada rasa penyesalan enggak sebetulnya? Wah, nyesel Mas Ade banget, sendiri. Pak. Nyesel banget, rasa bersalah banget. Apa yang pernah dilakukan dengan rasa penyesalan? Ya saya juga udah minta maaf ke seluruh yang pernah saya istilahnya jerumuskan lah. Karena kan setiap mereka habis ritual setahun atau 2 tahun atau hitungan bulan langsung jatuh lebih parah kan saya kan ke sana. Saya juga udah minta maaf. Alhamdulillah yang pernah saya jerumuskan juga sudah memaafkan, dan saya juga kan sudah ngomong, Bang. Karena saya tahu tahunya kan dari korban pertama saya kasih dari Pak RT. Efek sampingnya nanti begini. Nah, ke yang lainnya juga kan saya udah ngomong, dan mereka juga kan udah udah menyetujui konsekuensinya kayak apa, kayak gimana. Yang mereka terima. Mas Ade, kalau dari sobat mengulas malam, Ya. ada yang meminta bantuan Ya. ke Mas Ade, orang kan lagi kepepet segala macam, gimana? Kalau untuk Dalam sekarang, kondisi sekarang, kalau untuk sekarang sih semuanya nggak usah lah. Mending kita jadi orang aja, jadi orang normal aja. Normal lah. aja. Iya. Mau dari nomor togel, mau dari pesugihan, itu yang namanya bersekutu dengan makhluk gaib itu efek sampingnya pasti ada, namanya bersekutu itu. Entah ini istilah kasarnya cuman harta benda yang diambil. Banyak loh yang nyawa yang jadi imbalannya. pengorbanannya Pengorbanan. sampai ke arah situ. Nggak usah. Baik Mas Ade, Iya, ya Wak. terima kasih banyak Sama-sama. udah hadir di mengulas malam, dan Mas Ade sudah bercerita panjang lebar dari masalah batu Ya. yang konon katanya dari awal itu adalah batu bertuah, tapi Iya. ternyata ini berdampak buruk Buruk ya banget. kepada orang lain dan juga kepada Mas Ade sendiri. Iya. Tidak mengurangi rasa hormat. Iya. Bukan abah mau mengguruin, Iya. namanya kita wasilah, ini kan wajib sifatnya. Iya. Karena kalaupun berilmu, kita mencari ilmu itu tetap harus ada soko gurunya. Iya benar. Ya. Kita tidak bisa jalan sendiri, wallahu alam, apakah bisikan jin, Iya. setan, iblis yang Allah telah kutuk. Nah, itu. Iya. Karena ada jin baik, ada jin buruk. Ada jin Islam, ada jin kafir. Iya, Itu. benar. Nah, itu kan. Abah berpesan karena Mas Ade merasa terganggu segala macam, pingin terlepas dari belenggu, lakukan sholat taubat, memohon Insya Allah. ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang pernah Mas Ade lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, karena awalnya aja Mas Ade sudah maaf sekali lagi keliru, Iya. pingin kedugalan, Iya. kekuatan segala macam, padahal itu kan sudah dilarang. Buat apa kan? Yang pertama, lakukan sholat taubat, dan juga kita tidak terlepas puasa Senin Kemisnya, Insya Allah. memohon ampunan kepada Allah. Nanti dari dalam
hati yang paling dalam Mas Ade, sampaikan, ngobrol Iya. dengan sedulur kembaran Mas Ade. Mohon lepas jauh, karena ini berdampaknya ya terus merasa tidak nyaman. Insya Allah, Iya. mohon ampunan. Ibu masih ada? Alhamdulillah kalau ibu masih ada. Ibu masih ada, memohon ampunan kepada ibu, cuci kedua kaki ibu ya sebelum melakukan tadi yang Abah Iya. sampaikan. Itu cuci dulu dan perbanyak nanti sholawat. Perbaiki nanti untuk sholatnya Insya dan terus perbanyak istighfar. Jangan lupa nanti Mas Ade perbanyak baca ayat kursi. Insya Allah. Semoga apa yang menjadikan hajat kita sendiri terlepas dari gangguan setan apapun juga, kita memohon petunjuk, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Pengulas Malam, ingat pesan dari Abah, jangan pernah kita mempercayai hal-hal yang tidak jelas awalnya, yang tidak jelas sumbernya. Ya contoh seperti batu ini. Mungkin kita bisa lihat, kita kupas di tahun 2019 di Belitung pun hampir sama. Ada batu besar seperti Mas Ade pernah jelaskan, dia bisa berputar segala macam. Dan mungkin kita bisa mengingatkan apa yang telah Ponari dia dapatkan. Tapi itu adalah hanya sebatas, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.